Halo YouTube, selamat siang Sri Kandi STC. Bertemu kembali dengan saya Pak Anton dalam sesi video pembelajaran. Pada video ini saya akan membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Di dalam kehidupan ekonomi terdapat banyak gejala atau peristiwa ekonomi seperti gejala harga, permintaan, penawaran, produksi, distribusi, konsumsi, pendapatan, investasi, bunga modal, tabungan, pengangguran, kesempatan kerja, dan masih banyak yang lainnya. Jika terjadi perubahan suatu gejala ekonomi, sangat mungkin perubahan itu akan mempengaruhi gejala ekonomi yang lainnya. Dengan kata lain, pengaruh perubahan suatu gejala ekonomi sangat mungkin akan dirasakan oleh gejala ekonomi yang lain. Pengaruh perubahan suatu gejala ekonomi ini mungkin sangat dirasakan, kurang begitu dirasakan, atau sama sekali tidak dirasakan oleh gejala ekonomi yang lain. Besarnya pengaruh yang dirasakan oleh suatu gejala ekonomi menunjukkan besarnya kepekaan gejala ekonomi itu terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Di dalam ilmu ekonomi, kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain ini biasa disebut dengan istilah elastisitas atau kemuluran. Oleh karena banyaknya gejala ekonomi yang ada dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka muncullah berbagai konsep elastisitas, seperti elastisitas permintaan, dan juga ada yang namanya elastisitas penawaran. Nah, kita akan membahas dulu elastisitas permintaan dan penawaran itu seperti apa. Jadi, elastisitas permintaan ialah kepekaan jumlah permintaan terhadap perubahan harga yang terjadi. Sedangkan elastisitas penawaran ialah kepekaan jumlah penawaran terhadap perubahan harga yang terjadi. Bedanya apa? Bedanya hanya dilihat dari sisi permintaan dan dilihat dari sisi penawaran. Jadi sama-sama adanya kepekaan jumlah terhadap perubahan harga yang terjadi. Nah, dalam elastisitas ini itu ada yang namanya koefisien. Nah, besarnya koefisien elastisitas permintaan maupun elastisitas penawaran dinyatakan dengan koefisien elastisitas yang diberi simbol E, huruf besar ya teman-teman. Nah, untuk membedakan elastisitas permintaan dengan penawaran, maka simbolnya diberi kode. Kalau itu elastisitas permintaan, maka diberi kode ED, E-nya besar, D-nya kecil. Sedangkan kalau elastisitas penawaran diberi kode ES, E-nya besar, S-nya kecil. D itu adalah demand, S adalah supply, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana rumus atau mencari yang namanya koefisien elastisitas, baik itu permintaan ataupun penawaran? Nanti yang membedakan hanya kalau itu permintaan maka simbolnya ED, sedangkan kalau penawaran nanti simbolnya adalah ES. Nah, bagaimana cara mencarinya? Jadi E sama dengan besarnya perubahan kuantitas, disimbolkan dengan itu ya, delta Q dibagi dengan besarnya perubahan P. Jadi delta P dikali P1 dibagi Q1. Nah, nanti ada contohnya bagaimana cara menghitung yang namanya koefisien elastisitas ini. Ya, jadi namanya perubahan itu, jadi P1 dengan P2 itu dicari selisihnya. Jadi berapa toh selisih atau perubahan yang terjadi? Kalau kuantitas juga sama, berapa perubahan
Dari Hi1 ke Hi2. Ya, tidak ada yang negatif di sini karena di sini adalah selisih atau besarnya perubahan. Nah, setelah ditemukan nanti ada yang namanya hasil dari koefisien tersebut, maka kita bisa menentukan jenis elastisitasnya. Baik permintaan dan penawaran itu sama. Ya. Yang pertama, bila permintaan atau penawaran yang elastis itu seperti apa? Jika E atau hasil perhitungan tadi nanti hasilnya lebih besar dari 1, maka dikatakan sebagai elastis. Ya. Sedangkan yang kedua, kalau hasilnya E itu kurang dari 1, maka dikatakan sebagai atau jenis inelastis, jadi kurang dari 1. Yang ketiga, yang namanya elastis uniter. Jika E sama dengan 1, ya itu dikatakan sebagai elastisitas uniter. Nah, yang keempat, jika E sama dengan tak terhingga ya, maka ini termasuk jenis elastis sempurna. Ya, tak terhingga. Sedangkan yang terakhir, jika E sama dengan 0, maka termasuk jenis inelastis sempurna. Oke, kita akan membahas satu persatu. Kita lihat dulu atau kita bahas permintaan elastis jika E lebih besar dari 1. Jadi permintaan disebut elastis jika persentase perubahan permintaan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Nah, kita bisa melihat juga dengan grafik seperti tampilan di sini. Ya. Jadi, kalau teman-teman perhatikan grafik di sini dan tabel tentunya, di sana perubahan harga itu persentasenya lebih kecil atau lebih besar daripada persentase perubahan harga. Nanti sekali lagi harus dihitung menggunakan rumus koefisien elastisitas, ya. Kalau sudah ditemukan nanti hasilnya lebih besar dari 1, maka itu dikatakan sebagai elastis. Nah, biasanya bentuk kurvanya seperti ini, teman-teman. Ya, agak landai, ya, posisinya sedikit ya akan tidur begitu ya. Oke, yang kedua, bagaimana bentuk kurva dari inelastis? Ya. Nah, bentuknya agak tegak ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan pada kurva ini, setelah dihitung dari data yang sudah ada tersebut, nanti kalau teman-teman mau mencoba, hasilnya pasti kurang dari 1. Maka grafiknya bentuknya seperti ini ya. Garisnya itu agak tegak. Jadi cenderung lebih tajam begitulah istilahnya ya. Curam begitu, tanjakannya curam begitu. Berikutnya, jika elastis uniter, bagaimana posisinya atau bentuknya? Nah, setelah dimasukkan dengan rumus, ini ada contoh di sini ya. Hasilnya adalah sama dengan 1. Ya, jadi sama-sama perubahannya itu sama begitu ya. Maka bentuknya seperti ini, teman-teman. Ya. Kemiringannya seperti ini ya. Berikutnya, bagaimana kurva kalau elastis sempurna tak terhingga? Nah, ini posisinya adalah sejajar dengan garis horizontal atau sama begitu ya. Nah, perhatikan itu garisnya sama dengan garis kuantitas, itu yang dinamakan elastis sempurna. Sedangkan kalau inelastis sempurna itu tegak ya, sama dengan harga atau price atau garis vertikal begitu ya. Ini bentuk dari inelastis sempurna. Nah, bagaimana kalau penawaran? Sama, teman-teman. Hanya bergeraknya dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau permintaan tadi kan dari kiri atas ke kanan bawah ya. Kalau penawaran dilihatnya dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, kalau elastis kurvanya bentuknya seperti apa? Nah, posisinya seperti ini ya.
agak landai ya, posisi akan sejajar dengan kuantitas atau agak tidur begitulah istilahnya ya. Nah, kalau inelastis kurang dari 1 itu tegak atau curam atau tajam tadi ya, posisi akan bangun begitu atau vertikal begitu ya, tegak curam. Nah, berikutnya kalau uniter berarti membentuk sudut berapa itu? Ya, 45 derajat. Ya, bentuknya seperti ini teman-teman. Sekali lagi ini ada contoh perhitungannya ya. Jadi bagaimana mencari koefisien elastisitasnya. Sama, tidak perlu saya ulang kembali. Yang penting adalah bentuk dari kurvanya seperti apa. Nah, kalau elastis sempurna ya itu sejajar dengan kuantitas atau berbentuk garis horizontal, sama seperti permintaan elastis sempurna. Dan yang terakhir, penawaran inelastis sempurna itu garisnya adalah vertikal. Begitu ya. Jadi antara permintaan dan penawaran itu kurvanya seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman bandingkan nanti ya. Oke, terima kasih. Semoga informasi yang sangat singkat ini juga menambah wawasan teman-teman. Sekali lagi, terima kasih dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.